Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas perbedaan antara value investing dan dividend investing ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah sering mendengar ya, value investing itu adalah salah satu strategi yang dipakai oleh investor terkenal ya di abad ke-20, yaitu Benjamin Graham ya. Dan ini juga diikuti oleh Warren Buffett dan juga Pak Lo Keng Hong ya. Jadi value investing itu metode untuk beli saham di bawah harga wajar atau under value untuk kemudian dijual di harga wajarnya atau lebih tinggi lagi. Jadi mencari harga saham yang masih murah ya dibandingkan dengan harga wajarnya. Nah, jadi itu enggak tergantung dia beri dividen apa enggak. Yang penting saham itu masih murah dan dia akan beli, kalau istilahnya mercy harga Avanza ya. Terus nanti kita jual saat sudah harganya tinggi, dan itu membutuhkan waktu biasanya panjang ya, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun ya. Jadi value investing seperti itu. Sebagai contoh ini misalnya saham harga 100 per lembar bisa lebih mahal valuasinya dibandingkan saham dengan harga 5.000. Karena apa? Rasio keuangan, PBV, dan lain-lain ya. Jadi itu, kalau dividen investing itu adalah metode investasi saham yang menitikberatkan pada dividen ya. Nah, ini ya. Fokus pada saham yang perusahaannya rutin dan konsisten bagi dividen kepada investor. Ya, bisa jadi harganya sudah harga wajar ya teman-teman, atau masih sudah di atas PBV ya, misalnya PBV sudah di atas 1 ya, atau masih kurang sedikit gitu kan. Tapi dia fokus kita adalah di ini apa, dividennya ya, dia bagi dividen rutin apa enggak gitu kan ya. Kalau dia bagi dividen rutin dan jumlahnya cukup besar, mungkin di atas 10%, ya itu kita patut koleksi ya dengan jumlah dividen investing. Dan kita nggak memperdulikan ya apakah dia harganya masih murah apa enggak itu ya. Jadi yang penting dia bagi dividen dan dividen cukup besar, itu bisa kita pertimbangkan untuk masuk ke saham ini apa, strategi dividen investingnya. Terus kemudian coba kita cek menawarkan multi-strategi. Dividen investing fokus pada saham perusahaan yang rutin dan konsisten bagian dividen kepada investor. Pendekatan ini memanfaatkan dividen sebagai sumber pendapatan pasif atau selain capital gain. Jadi entah sahamnya turun, harga sahamnya turun atau naik, yang penting dia dapat dividen rutin ya dalam 1 tahun. Nah, nanti kalau sudah dapat dividen, ya kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Jadi sebagai contoh misalnya apa ya, Hexa misalnya ya, ini contoh ya teman-teman. Nah kalau Hexa ini kita lihat secara PBV ini udah 1,8, PER-nya 5. Ya sebenarnya masih murah sih sebenarnya. Cuman dia ya sudah di atas 1 ya PBV-nya ya. PER-nya juga 5 dan masih cukup layak. Tetapi yang paling penting adalah dividennya. Ini kita cari di dividennya. Hexa ini rutin bagi dividen teman-teman. Dari 2018, 19, 20, 21, 22. 2021 itu dividennya 800, 2022 767. Nah, 2023 ini belum.
Ini kemungkinan ini bisa lebih besar ya nih 2023 ini. Dan bagi dividennya di bulan September atau Oktober. Jadi ini ya, kalau pakai DPR 80% ini Hexa ini bisa 1089 kali 80% ya. 871 bagi harga yang sekarang 13,8% kalau pakai harga yang sekarang. Tapi kalau pakai harga 1 tahun yang lalu berarti di harga 5.500. Jadi 5.500. Nah, 1089 kali 80% dibagi 5.500, 15% ya kalau pakai harga 1 tahun yang lalu. Nah, kalau pakai harga yang terendah ini ya, terendah selama 1 tahun berarti lebih murah lagi ya. Jadi kalau dividen investing itu cuma fokus pada dividen. Kemudian saat dividen cair kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Itu lebih menguntungkan karena apa? Karena jumlah lot kita itu semakin banyak, maka dividen yang kita terima semakin besar. Sebagai contoh lagi misalnya apa ya? PTBA misalnya. PTBA ini kemarin bagi dividen 397 ya. 397. Kalau jumlah saham kita misalnya 100 lot kali 100 lembar ya, maka kita dapat dividen 3.900.000. Tapi kalau jumlah lembar kita 120 lot dapat dividen 4.700.000. Jadi naik teman-teman. Jadi ketika kita dapat dividennya cair, kita belikan sahamnya di harga bawah. Nah, kalau value investing itu ya berarti dia beli sahamnya di harga bawah. Mungkin apa ya? Contoh ya. BCA itu 5 tahun yang lalu mungkin ya. BCA saat sebelum stock split ya, mungkin beberapa tahun yang lalu itu harganya murah ya. Harga BCA nah ini ini sini ini adanya. Jadi BCA itu sebelum stock split harganya murah banget teman-teman. Dan coba kita cek harga BCA stock harga BCA sebelum stock split. Oh ini bentar. Nah, jadi BCA itu stock split itu sebelumnya di tahun 2021, 2004, dan 2008. Jadi sebelum stock split itu harga saham BCA itu termasuk murah teman-teman. Ya, karena dibandingkan dengan nilai wajarnya ya, karena tapi setelah stock split ya harganya menjadi harga yang sudah harga sewajarnya ya. Jadi tidak bisa lagi mungkin naik tinggi gitu, udah nggak bisa lagi ya, dan naiknya sudah mulai bertahap ya. Terus kemudian saham-saham yang IPO ya, yang baru-baru masih murah lah ya, itu bisa juga
menjadi ini ya value investing ya, tapi tetap harus berhati-hati ya, karena kalau kita tidak paham betul ya kinerja perusahaan tersebut ya, kita nanti malah rugi ya. Jadi itu BCA itu coba kita cek di sini ya. Ini lebih nah ini BCA itu berarti dari harga berapa ini ya? 2016 itu cuman ini ya, dulu tuh 2001 ya, cuma harganya cuma 170 teman-teman. Jadi sekarang sudah 9.950, udah berapa kali lipat itu. Jadi saat harganya murah seperti ini, itu value investing sangat cocok ya. Cuma kita hold sampai harganya tertinggi, baru kita jual ya, misalnya di 10.000 gitu kan. Udah naiknya berlipat-lipat. Oke, itu dulu teman-teman ya. Silahkan teman-teman mau pilih mana ya, strategi mana ya. Paling kalau menurut saya strategi paling gampang ya dan mudah dilihat itu ya dividend investing ya. Kalau value investing itu memerlukan banyak hal ya, dan mungkin kalau kita investor pemula itu sangat sulit ya menemukan seperti itu. Kecuali kalau teman-teman memang benar-benar mau mengulik ya saham-saham tersebut ya, dan tahu dalamannya bagaimana itu, prospeknya ke depan seperti apa dan lain-lain. Kalau teman-teman nggak mau pusing-pusing ya udah dividen investing aja, lihat saham yang dividennya rutin tiap tahun, habis itu fokus di jumlah lotnya, begitu dapat dividen belikan lagi sahamnya di harga bawah, terus kita dapat ada dana lagi tambahan, kita masukkan lagi ke saham tersebut, dan nanti tiba-tiba kalau dapat dividen ya dengan jumlah yang besar saham kita ya, akhirnya dividen kita menjadi besar, jadi lebih santai ya. Dan ya tetap ada risiko ya, risikonya adalah dividennya turun ya, karena ya, tergantung kinerja perusahaan juga ya. Misalnya sektor batubara, kalau harga batubara hancur ya dividennya pasti turun. Jadi seperti itu. Kalau mau dividennya kecil, harga sahamnya tumbuh ya teman-teman pilih saham-saham sektor perbankan ya, saham yang dividennya kayak BCA mungkin sekitar 2,5%, 2% ya, BRI bisa 5% ke atas, BNGA bisa 6%, 7%. Oke, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.